Halo YouTube, kembali di channel Master Peras. Kita mau head to head kan, komparasi antara Oppo Flip-nya yang generasi terbaru dengan Samsung Flip terbaru, Flip 5. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Dan hari ini dan kesempatan kali ini kita akan compare khusus untuk kameranya buat teman-teman yang harganya sama nih. Kira-kira bagusan mana sih antara Samsung dan Oppo? Silahkan dilihat, tonton sampai akhir. Silahkan di komentar menurut kalian, opini kalian bagus mana. Jangan lupa pada saat kalian putar videonya dipastikan full HD-nya on. Oke? Jangan sampai nanti nonton video masih resolusi 480, burik coy gambarnya. Dipastikan full HD, dipilih full HD. Oke? Ini dia komparasi antara Samsung vs Oppo. Kira-kira yang mana yang bagus ya? Sekarang kita lihat dari fisik. Si Samsung sekarang nggak main-main, displaynya lebih gede. Oppo masih tetap sama dibandingkan generasi N2-nya, cuman kameranya udah berubah. Samsung tetap kameranya hanya pindah posisi doang, ya. Oke, dari sekilas physically. Kita udah lihat dari bagian hinge atau lekukannya. Nih, gapnya Samsung udah sekarang rapet. Hinge-nya kurang lebih hampir sama. Desain hinge dari si Oppo ya, gradasinya, coraknya, dari lebar body juga kelihatan dari si Oppo ini lebih gede. Oke, dari belakang seperti ini, bagian ini sama aja. Nah, yang membedakan dari segi fisik sekarang, dari pinggirnya di Oppo ada dedikasi button yang mana bisa kita pergunakan silent mode, ring, dan bergetar. Kita tinggal geser aja di sini, tak, bergetar, berdering. Kita geser lagi sampai senyap. Dan menariknya, dia efek-efeknya ini juga bagus. Dan sama-sama udah bisa kita pergunakan misalkan kayak gini nih ya. Nah, udah banyak aplikasi di mana kita juga bisa nonton TikTok di sini. Sama halnya di Samsung ya. Layar depannya ini juga bisa sudah berbagai macam aplikasi yang bisa kita jalankan di sini. Kita bisa tambahkan bahkan. Nah, keren ya. Karena dengan layar besar ini, kalau menurut saya unggul di Samsung ketimbang Oppo. Menurut saya loh, karena dengan desain yang besar ini kita lebih leluasa. Mau balas chat juga bisa. Tonton video lengkapnya terkait ulasan si Samsung. Jadi saya nggak terlalu bahas lagi. Kita hanya bahas perbedaan sekilas aja. So, kita lihat bagian layar dalamnya. Nah, nih, ini ciri khas Samsung. Lekukan ini loh. Tuh, kelihatan nggak kalian bayangannya tuh? Saya goyang-goyang dikit nih, bisa kelihatan nggak? Jadi masih terasa, ini crease-nya atau lekukannya masih terasa, sedangkan di Oppo itu lebih minim lekukan, jadi enak banget. Kerasa lekukan, crease-nya kerasa, cuman nggak separah di Samsung. Dan dari segi layar, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Di Oppo ini sedikit lebih lebar dibandingkan Samsung, oke? Kemudian dulu Oppo dihina, nggak bisa kayak gini, sekarang udah bisa cuy. Miring gini, jadi ada perubahan peningkatan dari proses lipatannya. Jadi kalau di sini, kalau saya lihat ya, kalian bisa lihat dari samping deh, lihat melengkungnya tuh melengkung gini, sedangkan si Samsung melengkungnya kayak zeg-zeg, ya kelihatan ya lekukannya ya. Di situ yang menjadi perbedaan teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kurang lebih kayak gini. Dari hal ini kalian pilih mana, tetap Samsung atau Oppo? Perbedaan selanjutnya, prosesor. Kalau prosesor ini jauh lebih unggul, udah wes gak, no debat. 8 Gen 2 for Galaxy. Sedangkan ini 9 Dimensity 9200. Ya, kalau performa menang Samsung, oke? Perbedaan dari selfie kameranya. Kalau Oppo ini kalian bisa lihat di sini. Di sini kita bisa wide angle 1 kali, 2 kali zoom tuh dengan seperti tampilan pada saat dibuka layarnya. Sedangkan kalau di Samsung ini wide angle, ini harus kita cubit zooming seperti ini. Nah, bisa sampai 10 kali zoom cuy. Gila, upil-upil kelihatan cuy. Tapi kita lihat dulu dari si Oppo bisa berapa kali zoom. Ini kan 2 kali optical zoom. Udah mentok, nggak bisa di zoom lagi. Iya, 3 kali mentok. 3 kali mentok. Sedangkan Samsung bisa sampai 10 kali zoom. Tapi kalau kita ngomong-ngomong zoom ya, buat apa kamera selfie sampai 10 kali zoom cuy?
kagak penting juga. Yang meremehkan kamera Oppo wajib tonton. Silahkan share ke teman-teman kalian pengguna Samsung. Saya pun pengguna Samsung, saya terpukau dan shocking melihat hasil ini teman-teman. Seriusan, ini kamera selfie-nya aja kalian bisa lihat sendiri. Detailnya, warnanya, saturasinya kayak gini. Memang dari Oppo itu mendapat tuningan dari Hasselblad. Jadi kontrasnya, jadi kayak lebih hidup menurut saya. Sedangkan kalau sudah disandingkan sebenarnya kelihatan banget hasilnya. Ini bikin amazed banget. Seriusan saya bikin bikin video ini cukup kaget pada saat saya membandingkan. Saat kamera belakangnya bisa dilihat sendiri. Ini ultra wide-nya. Menurut kalian gimana detailnya? Lihat di langit-langitnya, kemudian lihat biru di angkot, biru di bannernya, di billboard ya, hijaunya daun, kalian bisa lihat sendiri. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sekarang masuk ke normal zoom. Kameranya Oppo udah masuk ke kelas flagship, tidak bisa diremehkan, teman-teman. Lihat di bagian jaket kuning tuh. Ya, jaket kuning yang di Oppo dan Samsung. Itu menurut kalian gimana? Menurut saya lebih bagus di Oppo loh warnanya. Seriusan. Menurut kalian gimana? Boleh komentar. Fansnya Samsung boleh komentar. Saya pengguna Samsung masalahnya juga ya. Jadi melihat hasil ini cukup amazed banget. Serius. Mungkin Oppo nggak main-main dalam hal tuningan Hasselblad-nya ini. Jadi menurut saya hasilnya tuh cukup memukai dan sanggup bersaing di kelas flagship. Masuk ke indoor. Kamera belakangnya, detail dari lantainya, detail mejanya, kontras saturasi dari mejanya, tulisan Realme itu kalian lihat sendiri ya. Mungkin banyak orang bilang akan berkata Samsung ini lebih natural. Oke. Tapi kalian lihat hasil seperti ini, kalian lebih suka yang mana? Jujur aja lah. Ya sama-sama lah. Aku fair-fair aja lihat kayak gini, aku demen banget lihat hasil kamera di Oppo. Jadi teman-teman yang kemarin meremehkan Oppo kameranya nggak mungkin bagus. Ini lihat dari normal sampai zoomnya. Silahkan dibandingkan, silahkan dikomentar menurut kalian bagaimana. Ya menurut saya memang dari segi spesifikasi di atas kertas, bahkan bokehnya Oppo saya yang paling demen. Spesifik kamera aja memang lebih unggul di Oppo ya. Kalau si Samsung memang mengandalkan 12 megapiksel dibandingkan generasi yang lama masih sama, tapi sedikit di up dibandingkan generasi yang lama. Tapi saya cukup puas hasil kamera Oppo kali ini cukup memukau. Lihat sendiri, silakan dinilai. Pendapat kalian boleh langsung di komentar dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Kita mau komparasi kamera selfie yang bagian dalam. Ini yang menjadi perbedaan pertama adalah dari resolusinya di sini itu di Oppo bisa 4K 30 fps, tapi nggak ada pilihan 60 fps-nya. Kemudian di Samsung juga sama, tapi ada 60 fps-nya teman-teman. Nanti kita compare sama-sama 30 fps. Yang kedua, di sini ada untuk penyetabil, sedangkan di Samsung tidak ada informasi untuk penyetabil. Tapi nanti kita lihat bagaimana kestabilannya. Yang ketiga adalah di Oppo di sini ada wide angle, normal, zoom. Sedangkan di Samsung pada saat selfie video ini tidak bisa. Mau kita cubit kayak gimana pun nggak bisa. Ya. Jadi perbedaan dari kamera selfie, sekiranya teman-teman bisa melihat perbedaan tersebut. Menurut kalian bagaimana dari hal ini? Langsung saja kita cobain selfie videonya. Oke, berikut video selfie dengan antara Samsung dan Oppo. Kira-kira bagus mana sih untuk hasilnya? Sambil jalan begini, kita membelakangi cahaya Samsung. Kemudian kita sekarang jalan, kita membelakangi Oppo. Set ini ya. Menurut kalian bagus mana sih hasilnya? Silakan komentar di bawah ya. Menurut kalian bagus mana? Kalau dari layar, kalau saya lihat sekilas ini, saya demen hasilnya bener terangnya tuh di Oppo benernya. Kalau kalian lihat secara hasil baru kelihatan mana yang bagus atau bahkan bisa dibilang imbang. Silakan di komentar guys. Berikut kamera selfie. Tapi kalau dari layar, jujur ya, kalau dari layar nih kok kelihatan genjrengnya tuh di Oppo gitu loh. Hasilnya bagaimana? Silakan di komentar buat teman-teman ya. Tuh, tulisan Realme bagaimana? Kemudian tulisan Samsungnya, kemudian tulisan Oppo di belakang. Sambil jalan, oke sambil jalan kita coba ya. Ini sambil jalan biasa, sambil turun tangga. Nanti kita aktifkan untuk stabilizer di Oppo. Sekarang kita cobain yang stabilizer kita aktifkan ya. Oke, untuk kualitas video silakan di komentar.
Sekarang kestabilan saya aktifkan sambil jalan cepet. Gimana menurut kalian? Nih hasilnya tulisan Vivo, kemudian di belakang saya juga ada sepeda-sepeda listrik. Lokasi kita ada di Meteor Cell Malang ya. Silakan di komentar untuk video kestabilannya bagus mana antara Oppo dan Samsung. Keunggulan selanjutnya di Oppo adalah video bokehnya cuy. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada video bokeh seperti ini, hasilnya seperti ini guys. Tuh ya, kalau kualitas kamera depan silakan di komentar aja bagus mana antara kedua handphone ini. Berikut kamera belakang, sama-sama Full HD, ada 60 fps nya. Kita bisa lihat untuk warna dari Realme nya, kemudian dari Samsung seperti apa tuh ya. Kalau di luar outdoor seperti itu hijau-hijaunya kalian bisa lihat sendiri daunnya ya. Ini sambil jalan. Untuk stabilan belum saya aktifkan, silahkan di komentar dulu. Dan ini wide angle, sama-sama video wide angle guys. Oke, sekarang kita cobain untuk stabilan kita aktifkan ya. Gak bakalan percaya bahwa di Oppo ini perekaman 60 fps coy, dan ultra stabil. Sekarang sambil jalan ya, bisa 60 fps ultra stabil sambil jalan seperti ini tuh. Oke, sekarang kita jalan lagi, naik tangga, bisa jalan cepat. Untuk stabilan 60 fps vs 30 fps di Samsung. Bagaimana menurut kalian? Tuh, tulisan Realme-nya bagusan mana? Silahkan di komentar. Gimana? Kalian udah lihat kan perbedaan hasilnya? Kalau secara teori di layar loh ya. Saya ngelihatnya di layar karena saya setelah recording ini, setelah perekaman, saya jujur belum langsung lihat hasilnya. Di layar saya compare. Kalau secara di layar itu bagus di Oppo. Opini saya karena saya melihat langsung. Tapi kalau kalian melihat hasilnya, silahkan di komentar bagus mana. Sudah ada pemaparan perbedaan-perbedaan yang saya jelaskan tadi, kurang lebih kayak gimana. Untuk hasil kamera, kalian bisa menilai kira-kira bagus yang mana. Kalau kalian dengan harga yang sama, bakalan pilih Oppo atau Samsung? Silahkan di komentar guys. Dan bagi yang berminat, apabila secara online, langsung cek linknya di deskripsi. Sudah ada dan bisa kalian CO langsung guys. Oke, saya Alvin Perez dari channel Laser Perez. Mohon undur diri, kita lanjut ke video selanjutnya.